Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada dalam satu keluarga anaknya masuk Islam, kedua orang tuanya non-muslim. Adakah si anak ini bisa menolong ayah ibunya kelak untuk ke surga? Remaja Masjid Ar-Ridha. Setelah Asma masuk Islam, dia takut berhubungan dengan ibunya karena ibunya non-muslim. Artinya tidak masuk Islam komplit satu keluarga, anak saja masuk Islam. Lalu kemudian Rasulullah SAW ditanya, boleh tak saya sambung silaturahim dengan ibu saya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, silakan sambung silaturahim. Afa'utiha, boleh saya beri dia sesuatu ya Rasulullah sebagai hadiah kenang-kenangan cenderamata? I'tiha, beri. Makanya boleh memberi daging kurban. Kalau dapat daging kurban 2 kilo, kasih. Dapat 2 kupon, kasih ibumu, ayahmu yang non-muslim. Tidak putus hubungan, silaturahim. Tapi kalau sudah meninggal dunia, mau didoakan masuk ke surga supaya selamat dari azab neraka, jangankan engkau, Nabi Ibrahim pun dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfaru Ibrahim li abihi idza mau'idatu wa'adaha iyyah. Ibrahim memohonkan ampun untuk ayahnya karena dia pernah berjanji, "Astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya." Aku akan memintakan ampun kepada Allah tentang dosa-dosamu karena Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan segala doa-doaku. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, tapi ketika sudah jelas bahwa ayahnya itu tidak beriman kepada Allah, tabarra'a minhu, maka dia melepaskan diri. Itu Nabi Ibrahim, apalagi kita. Oleh sebab itu, ajak dia masuk Islam. Berikan buku, tapi bukan dengan keras. Ud'u ila sabil rabbik. Mungkin mulutmu tidak pernah mengajak, tapi dengan kelembutan akhlakmu. Dulu aku menyangka kalau anakku ini masuk Islam, aku akan kehilangan anak, Ustaz. Tapi ternyata setelah dia masuk Islam, kata-katanya lebih lembut, bahasanya lebih bersih, makanannya lebih suci, bahkan lebih sering. Sekarang dia cium tangan, sekarang dia peluk saya, sekarang dia kasih saya hadiah. Sekarang dia lebih lembut, dia selalu menangis. Akhirnya terbuka pintu hati. Dan satu senjata kita adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa setiap sujud. Ya Allah, Engkau yang membolakkan balik hati ayahku, ibuku, berikan dia hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Sebenarnya Allah mudah saja beri hidayah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kenapa Allah tidak lakukan itu? Allah hanya ingin melihat air matamu menetes di tengah malam. Allah hanya ingin kau lihat mengangkat tangan. Allah ingin melihat engkau bersujud di tengah malam meminta, ya Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah sebelum malaikat maut tiba. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada non-muslim sering berkata alhamdulillah. Apa tindakan kita sebagai umat Islam? Alhamdulillah sudah jadi istilah bahasa Indonesia. Alhamdulillah, assalamualaikum, sudah jadi ungkapan bahasa Indonesia. Jadi kalau ada non-muslim mengatakan alhamdulillah, itu sebenarnya dia sedang mengatakan puji kepada Tuhan. Dia tidak sedang mengolok-olok agama kita. Cuman dalam ajaran Islam dia tidak dapat pahala. Kita kalau mengucapkan alhamdulillah dicatat oleh malaikat. Syaratnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tidak bersyahadat, maka tidak diterima amalnya. Syarat pertama bersyahadat. Makanya masuk Islam bersyahadat. Khitan, sholat, zakat, puasa, haji, belakangan. Syarat yang pertama, mengakui Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya ibu rumah tangga. Apakah zakat harta yang kita keluarkan boleh dikeluarkan pada saat lebaran Idul Adha bersama kurban? Karena dikeluarkan setiap bulan sepertinya sedikit. Kalau dikeluarkan setiap bulan sedikit. Jadi kalau berpenghasilan, siapa yang punya penghasilan 20 keping uang dinar,
Siapa yang punya penghasilan 20 keping uang dinar, berarti dia sudah, siapa yang punya penghasilan 20 keping uang dinar, maka berarti dia sudah kena zakat 2,5%. Satu keping uang dinar itu beratnya 4,25 gram. Jadi 40,25 gram kali 20 keping 85 gram. 85 gram. Jadi 85 gram emas. Sekarang kalau kali 500.000, 42.500.000. 42.500.000 bagi 12. Bagi 12. 1 keping 4,25 gram emas. Satu keping uang dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Kali 20, 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. 85 gram emas kali sekarang harganya 500.000 rupiah sama dengan 42.500.000. Zakatnya 2,5%, 2,5%. Si ibu mengatakan kalau dikeluarkan setiap bulan terlalu sedikit, lalu dikeluarkannya setahun. Kalau dikeluarkan setiap bulan dibagi saja 42.500.000 bagi 12 bulan. Jadi kalau dibuatkan 3,6. Jadi kalau berpenghasilan 1 bulan 4 juta itu sudah kena 4 juta, 2,5%-nya berarti 100.000. 100.000. Boleh tidak dikeluarkan pada saat Idul Adha? Boleh dikeluarkan setiap bulan. Dianjurkan dikeluarkan setiap bulan, disetorkan ke Badan Amil Zakat. Atau dikeluarkan setahun sekali. Kalau saya pribadi, saya keluarkan seminggu sebelum Ramadan. Kita insya Allah Ramadan bulan April tanggal 24. Seminggu sebelum Ramadan saya keluarkan. Tujuannya apa? Supaya ketika di bulan Ramadan, saudara kita yang kesulitan, itu dia bisa off, nggak kerja, supaya dia bisa puasa. Itu manfaatnya kalau dikeluarkan di bulan Ramadan, menjelang Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa telapak kaki ibu ada surga? Ahzab kelas 7. Tempat yang paling rendah, paling hina, paling kotor, telapak kaki. Telapak kaki hitam, bau, diinjak-injak. Allah Ta'ala mau mengatakan surga yang tinggi itu letaknya di bawah tapak kaki ibu. Jadi ini mana ungkapan? Artinya walaupun surga yang katanya tinggi, ternyata ada yang lebih tinggi lagi, ibu. Dan dia di bawah telapak kaki ibu. Artinya jangan lawan ibu. Berbakti kepada ibu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang paling layak mendapatkan baktiku? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah?
Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, ayahmu. Ibu mengandungkanmu 9 bulan 10 hari, menyusukanmu 2 tahun lamanya, membesarkanmu. Berapa kali dia tidak bisa puasa gara-gara engkau, berapa kali dia susah, berapa kali dia sulit. Maka senangkan hati ibu. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana, kata Nabi. Ilzam rijlaiha. Ya Rasulullah, izinkan aku ikut jihad fisabilillah, aku mau perang, mau mati syahid. Kata Nabi, alaka min ummin? Ibumu masih ada, masih hidup, masih sehat? Iya, ibu saya ada. Ilzam rijlaiha. Kau urus tapak kakinya, fasammal jannah. Kau dapat di surga di sana. Makanya muncul ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu surga tahta aqdamil ummahat, di bawah tapak kaki ibu. Itu makna kiasan. Sedangkan kakinya saja kau urus, kau dapat surga. Apalagi kalau kau urus kepalanya, apalagi kau belikan dia baju, apalagi kau belikan dia makanan, kau suapkan dia. Yang ibunya hari ini terbaring di rumah sakit, jenguk, ganti pakaiannya, senangkan hatinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, suami saya tak suka saya pakai khimar. Khimar, kain penutup kepala. Perempuan itu ditutupnya dulu kepalanya, khimar namanya. Setelah ditutup kepala dengan khimar, baru ditutup dengan kain panjang, namanya jilbab, jamaknya jalabib. Kain panjang yang menutup kepala ini namanya khimar. Kain yang panjang sampai ke bawah itu namanya jilbab, menutup sampai ke kaki. Itu dalam istilah Arab. Suami saya tidak suka kalau saya pakai khimar, kain penutup kepala yang panjang. Tapi saya tetap memakainya. Apakah saya berdosa? Yang nyuruh engkau pakai jilbab penutup kepala itu Allah. Ya ayuhan Nabi, wahai Muhammad SAW, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad SAW, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memanjangkan jalabib, kerudung kain yang untuk panjangkanlah. Yang nyuruh ni Allah, yang melarang suamimu itu hamba Allah, nyawanya punya Allah, hidup matinya di tangan Allah. Kenapa kau lebih takut kepada suamimu daripada kepada Allah? Yang ngasih belanja saya dia, yang memberikan hidup mati, yang ngasih belanja, yang mencari rezeki itu suamimu, tapi yang memberi rezeki itu Allah. Suamimu mesti diajar, dididik oleh wali. Wali saya siapa Ustaz? Wali ibu, wali perempuan adalah ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya. Panggil ini suami yang melarang istri pakai jilbab panjang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh menggunakan kata jangan? Jangan atau tidak ketika melarang anak, jangan main sana, jangan. Karena salah satu postingan dari salah satu ustadz, dia mengatakan harus menggunakan kata tersebut karena itu yang ada dalam Quran. Kata ustadz ini jangan, tapi dalam buku-buku parenting mengatakan orang tua nggak boleh bilang jangan. La tamshi fil ardi maraha. Ibu-ibu, bapak-bapak mau tahu pendidikan Islam, baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Tapi kita nggak tahu ayat-ayat. Mau satu surat khusus, baca surat Luqman. La tusyrik billah. Ya bunayya, wahai anakku Luqman. Wahai anakku, Luqman berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'zuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia memberikan nasihat, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jangan kau persekutukan Allah, karena syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. La tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau jalan dengan bangga sombong pipimu ulangi ke atas. La tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan dengan sombong dan angkuh. Sering sekali Luqman mengatakan jangan. Mana yang kita ikut? Parenting ini atau Al-Quran? Ikut Al-Quran. Al-Quran wahyu, parenting akal.
Dan kebanyakannya dari orang barat. Orang barat ini sampai sekarang masih coba-coba. Saya nggak ngerti dalam masalah medis kedokteran. Saya tanya, Bu dokter, apakah baku ini? Baku ilmu kedokteran ini dari dulu? Enggak Pak Ustadz. Dulu orang dikompres pakai air dingin. Dikompres, diambil sapu tangan, direndam pakai air es dan kemudian berubah ijtihad dokter, direndam pakai air panas. Ternyata dalam dunia medis pun terjadi perubahan-perubahan. Begitu juga dengan dunia parenting yang berdasarkan akal ini. Al-Quran bukan dari akal. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Quran bukan dari akal Muhammad SAW. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Tidak ada kebatilan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, di luar maupun di dalam. Ikuti Al-Quran. Ikuti petunjuk Al-Quran. Kita pun hari ini menjadi generasi yang selamat dari perbuatan yang diharamkan kepada Allah. Karena orang tua kita dulu, jangan. Tak boleh, jangan. Buktinya kita sehat sampai hari sekarang. Tak rusak otak kita, tak rusak akal kita. Mana yang hasil dari parenting barat itu? Mana keberhasilannya? Kita dari kecil dulu diajarkan. Jangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini nggak boleh. Wallahu a'lam. Dari kelas Ibnu Rushd 7A, bagaimana agar bisa membahagiakan orang tua sesuai kemampuan kita? Engkau anakku yang masih kelas 7, niatnya sudah membahagiakan orang tua. Allah sampaikan cita-citamu, Allah bahagiakan hidupmu, Allah limpahkan rezekimu. Cita-cita yang paling tinggi membahagiakan orang tua. Kamu cita-cita jadi apa? Jadi dokter. Cita-cita jadi apa? Jadi polisi. Cita-cita apa? Jadi tentara. Cita-cita apa? Jadi presiden. Cita-citamu apa? Membahagiakan orang tua. Karena kau jadi dokter, polisi, tentara, presiden, gubernur, wali kota, belum tentu membahagiakan orang tua. Tapi cita-citamu membahagiakan orang tua sesuai dengan kemampuan. Kalau masih kelas 7, membahagiakan orang tuanya cukup dengan bangun pagi, sholat subuh, disuruh orang tua nurut, cium tangan, pulang tunjukkan transkrip nilai, rapor, nilainya bagus. Jangan ngelawan. Apa kata orang tua, ikut. Sesuai dengan kemampuan. Nanti setelah kau kerja, punya uang, belikan dia baju, belikan dia makanan. Senangkan hatinya. Mudah-mudahan disampaikan Allah cita-cita. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya riba untuk pengobatan orang tua? La ta'kulur riba, janganlah kamu makan riba. Lalu orang terfokus pada kata makan. Kamu kok minjam sama rentenir 1 juta bayar 1.200.000? Saya enggak untuk makan, terus untuk berobat. Kalau begitu bagaimana dengan untuk beli mobil, untuk beli rumah, untuk beli panci, untuk biaya sekolah? Jadi sebenarnya al-juz'u yadullu 'alal kulli. Disebutkan parsial, tapi sebenarnya untuk general. Disebut di situ makan karena mayoritas kebutuhan manusia pokoknya adalah makan. Tapi tidak hanya makan, minuman, pakaian, perhiasan, segala kebutuhan. Oleh sebab itu jangan pernah berobat memakai apapun dengan riba. Hukumnya haram. Terdesak, minjam ke sana kemari nggak bisa lagi. Sementara ini orang tua sudah mau mati. Pilihannya cuma 2, riba atau mati. Maka dalam Islam diajarkan memilih akhafud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat. Mati atau riba, boleh pilih riba. Tapi kalau masih ada alternatif yang lain, ada yang bisa dijual. Bukan pokok, rumah itu pokok, nggak boleh jual rumah. Maka boleh. Darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di medsos banyak orang menghujat Ustadz. Dan saya membalas komennya dengan hujatan juga. Apa hukumnya? Dari omak-omak. Ini omak-omak garis keras. Setiap ceramah, statement yang dipelintir, saya pasti membuat klarifikasi melalui video atau tulisan di Instagram resmi Ustadz Abdul Somad Official. Ibu
cukup memposting satu klarifikasi saja. Kalau ada pernyataan yang dipelintir dari saya, dari ceramah saya, dari pernyataan saya, semuanya ada klarifikasinya. Baik video pendek yang di-share di grup maupun di Instagram. Ibu, jamaah, bapak-bapak, sahabat-sahabat, generasi milenial, cukup posting klarifikasi satu saja. Sekali posting di FB, sekali posting di Instagram, sekali posting di grup WhatsApp, cukup. Jangan habiskan energi untuk itu. Karena kita berhadapan dengan orang yang tidak kita kenal. Jangan-jangan kita kelahi dengan mesin. Cukup sekali share klarifikasi. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, apakah diperoleh ketika kita sholat tiba-tiba ada yang datang ke rumah memberikan salam? Assalamualaikum. Kita sedang sholat. Kita kuatkan takbirnya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kalau kebetulan sedang sholat karena musim corona, sholatnya di rumah, kuatkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuatkan ayat. Dan orang yang bertamu itu juga mesti ngerti. Idza sallama ahadukum salasan falam yu'zan falyarji'. Kalau kamu mengucapkan salam 3 kali tidak diberi izin, pulang. Dan salam tak berhenti-berhenti. Itu berlaku juga bagi miss call, telepon. 3 kali tak diangkat, tutup. Ini telepon tak berhenti-berhenti. Allahu a'lam bishawab. Nama Sandua Salsabila Hartaman, kelas 8. Bagaimana cara menghafal Quran dengan mudah dan tidak lupa-lupa? Dulu kami ketika belajar wajib menghafal Quran 1 tahun 2 juz. Tahun pertama 2 juz, tahun 2 2 juz, tahun 3 2 juz, tahun 4 2 juz, 8 juz ujian terakhir. Habis sholat subuh atau sebelum subuh dibaca 1 halaman. Baca 1 halaman. 1 halaman. Jangan Qur'annya diganti-ganti. Kalau Qur'an itu, Qur'an pojok yang sama pojoknya terus itu. 1 halaman 1 subuh. Setelah dihafal, dibaca pada sholat qabliyah. Jadi itu sholat qabliyah itu dibaca itu. Yang sudah dihafal tadi. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah asar. Biasanya di Mesir kalau habis asar, itu banyak syekh yang nunggu di tiang. Nunggu siapa yang mau nyetor hafalan. Kita biasanya rame-rame nyetor hafalan. Karena siapa yang nyetor hafalan dikasih duit. 10 pon, 20 pon. Nyetor 1,5 halaman. Ada yang nyetor 1 halaman. Setelah itu malam nanti ditulis. Ditulis yang dihafal tadi. Karena nanti waktu ujiannya ada lisan, ada tulisan. Hafal, setelah hafal ulang-ulang dalam sholat, di luar sholat, habis itu ditulis. Didengarkan 4. Hafal, diulang-ulang sholat, di luar sholat, didengarkan kepada guru atau ke kawan, suruh tolong dengarkan, saling dengarkan ganti-gantian, dan ditulis. Itu untuk menguatkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghilangkan was-was dari dalam diri? Riya atau ujub. Misalnya lagi ngaji atau sholat terus dilihat atau didengar orang, terus jadi ngerasa dalam hati riya. Pas baca Quran bulan Ramadan tadarus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tiba-tiba ada orang mendengar di samping, lalu kita pun langsung makin dibaguskan suaranya. Itu riya. Lalu kemudian kita tutup Quran, berhenti baca karena takut dipuji. Tarkul amal li ajli nas riya.
Tidak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Terus baca, makin diperbagus bacaan supaya dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Lalu solusi yang paling baik bagaimana? Baca normal seperti biasa. Jangan merasa sedang membaca itu di samping dia, tapi sedang membaca itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, luruskan hati. Jaga. Jadi jangan berhenti. Tarkul amal li ajlin nas riya. Imam Fudail bin Iyad dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim, beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Teruskan, luruskan niat. Jadi kalau kita sholat di samping bupati, gubernur, presiden, menteri, panglima, saya ini sedang sholat di samping pejabat atau di hadapan Allah? Kesampingkan ini semua. Aku bukan sedang sholat di samping kamu pejabat. Aku sedang sholat di hadapan Allah. Allah yang menciptakan kalian di samping ini semua. Luruskan akidah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya subuh di masjid. Saya punya anak laki-laki kelas 5 SD. Bagaimana caranya agar kami berdua tega membangunkan anak saya sebelum subuh untuk bersiap-siap ke masjid? Selama ini dia hanya subuh di rumah saja dan tidak tepat waktu. Sekarang anak ibu kelas 5 SD. 2020 dia kelas 5 SD. Ibu bayangkan, ibu dan bapak sekarang hidup di tahun 2030. 2030. Kelas 5 SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Artinya di 2030 saat itu dia sudah semester 8. Semester 7, semester 8. Dia tidak sholat. Kenapa? Karena sudah dimanjakan. Dia pacaran. Kenapa? Karena dimanjakan. Dia ngebut. Kenapa? Karena dikasih motor. Dia main gadget. Kenapa? Karena dikasih HP, diberikan pulsa. Dia tidak tahu berbakti. Kenapa? Karena dibiarkan. Pertama, awalnya lucu. Lama-lama tidak lucu lagi. Dia menjadi orang durhaka. Jadi coba berpikir kita maju 10 tahun akan datang. Jadi kalau kita paksa dia bangun hari ini, sesungguhnya saya ingin nanti setelah dia semester 7 dia tetap sholat ke masjid. Kalau hari ini saya tetap tanya HP-mu mana, apa saja yang kau pakai, dari pagi sore buat apa aja, ini pulsanya kemana aja, sesungguhnya supaya dia jangan sampai kena virus game online, judi online. Kamu pergi sama siapa, pulang jam berapa, naik apa, sedang di mana, tujuannya supaya dia tidak liar, ada kontrol. Jadi berpikirnya bukan melihat dia kelas 5 SD sekarang, tapi bagaimana dia semester 7 di masa akan datang. Selama masih tegas, keras hari ini, insya Allah dia akan baik ke depan. Tapi kalau bermanja-manja, tidak mendidik, maka siap-siaplah 10-20 tahun akan datang, dia hanya akan menjadi generasi sampah yang membuat sampah di atas muka bumi Allah SWT. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Syarat pernikahan syar'i itu seperti apa? Ada wali. Saya misal punya anak gadis, saya wali. Ada 2 orang saksi. La nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali wa syahidai adlin, 2 orang saksi. Ada mahar. Ada ijab, ada qabul. Mempelai laki-laki. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Selesai. Jadi simple sekali. Kenapa dipersulit sampai orang berzina? Basyiru, berikan kabar gembira. La tunaffiru, jangan buat orang kesulitan. Yassiru, berikan kemudahan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Biaya sedekah kenduri, aulim walau bisyatin, buat kenduri walimah, makanya dibuat di masjid. Ij'alu, buatlah akadnya fil masajid, di masjid. Kenapa? Kalau di masjid semua orang ramai. Ada cara apa itu? Akad nikah. Akad nikah siapa? Si Anu. Oh, berarti dia udah nikah ya? Udah, semua orang tahu.
A'linu hadzal nikah, umumkan nikah ini, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Sehingga dengan memukul gendang, kelumpang orang, acara apa itu? Ada yang nikah. Siapa nikah? Itu jamaah kita si Anu kemarin dengan anak Pak Fulan. Udah selesai. Ini mempersulit, akhirnya susah orang. Memikirkan itu, memikirkan ini, memikirkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami mau tanya bagaimana hukumnya kita berangkat haji, uangnya dari pemberian non-muslim. Nabi Muhammad SAW berkirim surat ke Mesir. Nama Raja Mesir itu Muqawqis, nama panggilannya Jirjis, nama gelar panggilannya Muqawqis. Tempat kantornya di Alexandria, Iskandaria, 200 km dari Kairo. Surat Nabi itu dibawa sahabat namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Sampai ke sana surat Nabi dibaca oleh Jirjis Muqawqis. Salamun ala man taba'al huda. Selamat bagi siapa yang mengikuti hidayah. Aslim taslam. Masuk Islamlah kau wahai Jirjis, maka kau akan selamat. Lembut hati Jirjis membaca surat Nabi, dia gulung, dia kasih minyak wangi, dimasukkannya ke dalam kotak. Dimuliakannya surat Nabi Muhammad SAW. Dibalasnya dengan hadiah-hadiah. Dibalasnya dengan madu asal Banha. Asal madu. Banha salah satu provinsi di Riau. Salah satu provinsi di Mesir. Produsen madu. Madu itu sampai ke Madinah, diminum oleh Nabi SAW. Itu dalil bahwa hadiah makanan dari non-muslim halal. Selama makanannya itu bukan benda haram, bukan bendanya haram. Daging babi, daging anjing tidak boleh haram. Madu halal. Kain, diberikan kain, karena waktu itu Mesir adalah produsen tekstil. Kain itu disimpan oleh Nabi SAW. Satu riwayat menyebut kain itu dipakai sebagai kain kafan. Artinya memakai kain boleh. Kain jelas produk pabrik non-muslim punya. Nah, makanya yang membuli-buli di video ketika saya pakai motor, ketika saya pakai mobil, ini Somad pakai produk kafir. Ente nggak ngerti, nggak paham ajaran Islam. Makanya kalau mau dengar ngaji baik-baik. Kalau nggak mau dengar, tak usah. Oleh sebab itu maka memakai produknya nggak apa-apa, selama tidak terkait dengan ibadah. Madu, makanan, kain, boleh. Dikirim perempuan, namanya Sirin. Yang satu lagi namanya kakaknya Maria. Dari Maria itu lahir anak Nabi laki-laki, namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Sirin itu diberikan Nabi kepada seorang penyair, namanya Hasan bin Thabit. Artinya apa? Nabi menerima hadiah dari non-muslim. Nah sekarang engkau dapat hadiah uang. Dapat hadiah uang 50 juta. Itu milikmu. Terserah kamu mau beli mobil, mau beli rumah. Saya rumah sama mobil nggak tertarik Ustaz. Terus saya mau setorkan ONH. Terserah, itu uangmu. Kalau kita sudah punya uang dengan cara yang halal, kita tidak merampok, kita tidak mencuri, maka itu punya kita. Terserah kita mau kita pakai untuk apa. Intinya menerima hadiah dari non-muslim halal dengan syarat tidak ada unsur-unsur agama di balik itu. Tapi kata pepatah, kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pohon kelapa. Ketika musim padi dia akan turun. Kenapa dia beri hadiah kepada engkau? Apa maksudnya? Dia memang sahabat saya lama, baik. Tidak ada unsur agama? Tidak. Terima. Ada unsur agama? Jangan tolak. Jangan terima. Tolak. Tolak dengan cara yang baik, santun. Wallahu a'lam.